Perkenalkan, nama saya Edward Immanuel Lentungan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang materi yaitu sistem hukum yang berlaku di kawasan Pasifik. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama. Lawrence Frenchman menggunakan sekarang kita memiliki suatu pemikiran besar tentang apa yang dimaksud tak kala kita berbicara tentang sistem hukum. Ada cara untuk menganalisis wujud dunia sosial yang rumit dan penting ini. Sistem hukum memiliki struktur. Sistem ini terus berubah, tetapi bagian-bagiannya berubah dengan kecepatan yang berada. Untuk setiap bagian berubah secepat bagian-bagian lain dalam pola bertahan lama, yaitu aspek-aspek hukum yang telah ada dahulu dan akan tetap ada dalam waktu yang panjang. Inilah struktur sistem hukum. Rangka atau kerangkanya sebagai yang tahan lama, yaitu bagian yang membersihkan bentuk dan wujud kepada sistem hukum secara keseluruhan. Dalam satu hal, struktur adalah gambaran dari sebuah sistem hukum. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, pembahasan sistem Brunei Darussalam. Pada masa lalu, umumnya sistem hukum Brunei Darussalam yaitu tanggung jawab Residen Inggris dan Sultan. Residen Inggris bertanggung jawab atas semua urusan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim untuk pengadilan rendah, dan fungsi pengadilan tersebut. Sultan memegang kekuasaan yuridiksi untuk mempertahankan aturan-aturan dan hukum syariah, yang berarti Sultan mengangkut semua kadhis di daerah-daerah disebutkan dalam kuasa atau yuridiksi mereka untuk tujuan tadi. Oleh karena pengadilan mempunyai yuridiksi yang berbeda-beda, maka hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda pengadilan pada masa itu. Yang pertama, pengadilan residen. Yang kedua, pengadilan hakim tingkat pertama. Yang ketiga, pengadilan hakim tingkat kedua. Keempat, pengadilan hakim pribumi dan kadhis. Meskipun pengadilan residen merupakan pengadilan tinggi dalam hierarki sistem hukum Brunei Darussalam pada saat itu, namun pengadilan itu bukan merupakan pengadilan banding terakhir yang timbul dari keputusan residen diajukan salah satu dari dua pengadilan yang memegang yuridiksi atas perkara yang menyangkut salah satu negara bagian koloni itu, yaitu Sabah dan Sarawak, serta Brunei sebagai negara protektorat Inggris. Pembahasan selanjutnya, sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan besar. Meski negara ini masih bekerja keras untuk menyelesaikan perubahan perundang-undang kolonialnya dan membangun sebuah sistem hukum nasional yang terpadu, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebelum proklamasi kemerdekaan Agustus 1945, ada dua jenis pengadilan sipil, yaitu pengadilan Eropa dan pengadilan negeri bagi bangsa pribumi.
Selain pengadilan-pengadilan tersebut, ada pengadilan hukum Islam dan perkawinan dan penceraian dan perkara-perkara di umat Islam. Pada beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan, banyak UU nasional yang baru yang tidak sesuai dengan undang-undang Belanda disahkan, termasuk Undang-Undang Agraria nomor 5/1960, Undang-Undang Penanaman Modal Asing PMA nomor 1/1967, Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri nomor 6/1986, Undang-Undang Perwakilan nomor 1/1974, Hukum Acara Pidana nomor 8/1981, dan Undang-Undang Perpajakan nomor 9/1994. Oleh karena alasan itu, maka banyak hukum prosedural dan substantif Indonesia telah berubah. Hukum Indonesia ini tidak sama dengan hukum Belanda.